Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita yaitu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelum lanjut kepada pembahasan yang lebih inti, kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dilakukan dengan metode tertentu serta diperoleh dengan cara studi, eksperimen, dan observasi. Sedangkan pengetahuan adalah suatu informasi yang disadari dan diketahui oleh seseorang. Jadi perbedaan dari ilmu dan pengetahuan itu, ilmu ini merupakan pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu bisa disebut ilmu. Pengetahuan yang bisa disebut ilmu yaitu tadi pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dilakukan dengan metode tertentu dan diperoleh melalui studi, eksperimen, dan observasi. Nah, sedangkan pengetahuan yang informasi yang kita dapat, yang kita sadar dan kita ketahui tetapi tidak diperoleh melalui studi, observasi, dan eksperimen serta tidak tersusun secara sistematis, itu dinamakan pengetahuan. Jadi itulah perbedaan dari ilmu dan pengetahuan. Sebagai contoh, kalian semua kan ada di sekolah nih. Nah, kalian di sekolah ini kan nanti mendapatkan informasi dan pengetahuan. Jadi, informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh guru kalian kepada kalian di sekolah ini itu dinamakan dengan ilmu. Jadi, kenapa itu dinamakan ilmu? Karena kalian memperolehnya dengan cara studi. Nah, selain itu juga informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh guru di sekolah itu tersusun secara sistematis melalui RPP, silabus, kurikulum, dan lain sebagainya. Dan juga informasi dan pengetahuan yang kalian peroleh di sekolah itu dilakukan dengan metode tertentu. Nah, banyak metode belajar kan yang dalam menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh guru. Makanya informasi dan pengetahuan yang didapat di sekolah itu disebut dengan ilmu. Itu contohnya ya. Nah, contoh pengetahuan ini, misal kalian bersama dengan teman kalian berjalan berdua, lalu dia memberi informasi kepada kalian. Informasi yang kalian dapat itu dinamakan dengan pengetahuan. Kenapa dinamakan dengan pengetahuan? Karena kalian mendapatkannya tidak secara studi, observasi, eksperimen, dan juga tidak tersusun secara sistematis dan juga tidak dilakukan dengan metode tertentu. Makanya informasi tadi digolongkan pengetahuan saja ya, tidak mencapai ilmu. Oke. Untuk materi kita yang pertama itu adalah kewajiban menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi seluruh umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan wajibnya menuntut ilmu dan pentingnya menuntut ilmu. Dan Rasulullah menerima wahyu pertamanya itu, berisi tentang perintah untuk menuntut ilmu dan belajar. Wahyu pertama itu yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantara kalam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui manusia. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan pada ayat pertama dan ayat ketiga itu perintah untuk membaca. Di situ adalah bacalah. Jadi di ayat pertama dan ayat ketiga itu kita diperintahkan untuk membaca. Apa kaitan membaca ini dengan menuntut ilmu? Jadi ketika kita membaca, kita mendapatkan informasi. Nah, dan informasi itu merupakan ilmu.
yang kita baca itu buku ya, buku itu pembuatannya itu sudah secara sistematis, sudah banyak pertimbangannya ya, dan dibuat oleh ahli juga. Maka membaca buku itu kita mendapatkan informasi yang disebut dengan ilmu. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, salah satunya itu dengan membaca ya. Yang kedua itu hukum menuntut ilmu. Nah, di dalam Islam itu terdapat dua hukum menuntut ilmu, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah itu kan wajib ya. Yang menjadi pembeda dari hukum tersebut adalah kalau fardu ain itu wajibnya itu lebih kepada individual, sedangkan fardu kifayah itu wajibnya kepada umum ya. Jadi itu pembeda dari fardu ain dan fardu kifayah. Untuk materi ketiga yaitu keutamaan menuntut ilmu. Ada 6 keutamaan dari menuntut ilmu. Yang pertama, keutamaan yang pertama yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi derajat orang yang berilmu ditinggikan oleh Allah. Terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi derajat orang yang berilmu dan beriman itu ditinggikan oleh Allah beberapa derajat di antara orang yang lainnya. Maka jika kalian ingin derajatnya tinggi, maka kalian harus berilmu dan beriman. Dan di dalam ayat tersebut ilmu dan iman itu sejalan. Jadi kita harus berilmu dan beriman, tidak boleh hanya salah satu saja ya. Yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar. Nah, keutamaan yang kedua dari menuntut ilmu yaitu kita diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Itulah makanya kita harus berilmu. Jika kalian ingin mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat, maka kita harus berilmu. Itulah keutamaan yang kedua. Dan untuk keutamaan yang ketiga adalah keutamaan yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang utama. Mengapa sih disebut dengan sedekah yang utama? Itu sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, sedekah yang paling utama adalah jika seorang mukmin mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmunya itu ke sesama mukmin lainnya. Jadi kita dituntut tidak hanya untuk menuntut ilmu, tetapi juga memberikan ilmu yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Nah, ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu yang menjadi sedekah yang paling utama. Oke? Yang keempat, keutamaan yang keempat yaitu lebih utama dari ahli ibadah. Nah, derajat orang yang beriman itu lebih tinggi dari ahli ibadah. Tapi bukan berarti kita berilmu, maksud saya tadi derajat orang yang berilmu lebih tinggi dari ahli ibadah. Tapi bukan berarti ketika kita berilmu tapi kita tidak beribadah, itu tidak boleh. Orang dikatakan berilmu itu orang yang bisa memahami apa ilmunya dan mengerjakan apa kewajibannya, menjadi kewajibannya. Nah, kewajiban seorang Islam kan salah satunya itu beribadah ya. Jadi ketika orang yang berilmu dan beribadah, maka itu lebih utama dari ahli ibadah. Karena ahli ibadah ini cuma beribadah tapi tidak berilmu kan. Jadi sebaiknya ibadah dan ilmu harus sejalan ya. Yang kelima yaitu
mendapat pahala seperti pahala orang berjihad. Nah, selain kita mendapat pahala yang besar di hari kiamat, orang yang berilmu juga diberi pahala seperti pahala orang yang berjihad di dalam di jalan Allah. Yang terakhir yaitu dimudahkan masuk surga. Orang yang berilmu akan dimudahkan masuk surga. Jadi salah satu agar kita dipermudah untuk masuk surga yaitu kita harus berilmu. Jadi jangan lelah menuntut ilmu. Baik, inilah 6 dari keutamaan menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu ada ayat Al-Quran yang menjelaskan juga tentang ilmu, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 122 ya. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak perlu semua mukmin itu pergi ke medan perang. Jadi sebagian saja yang ke medan perang dan sebagian lagi berjuang untuk memperdalam ilmu pengetahuan agamanya. Nanti setelah dia memperdalam ilmu pengetahuan agamanya, dia bisa memberikan ilmu yang telah dia peroleh kepada sahabat-sahabat muslim yang belum mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, itu keutamaan dari ayat itu. Nah, jadi selain kita disuruh untuk menuntut ilmu, kita juga dianjurkan untuk berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu kita bisa memberantas kebodohan. Jika kita mengajarkan orang di sekitar kita tentang pengetahuan yang sudah kita peroleh, maka orang-orang tersebut sudah menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berwawasan gitu. Sehingga kebodohan pun bisa teratasi. Nah, selain itu, manfaat dari berbagi pengetahuan juga kita mendapat pahala. Apalagi ketika orang yang sudah mendapat pengetahuan dari kita memanfaatkan pengetahuan tersebut, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Baiklah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian semua dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pelajaran kita ini tidak hanya kalian ketahui saja, tapi harus kalian terapkan ya agar berguna. Baiklah, mungkin hanya sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.